Halo semuanya, di saat banyak orang pusing nurunin berat badan, mungkin kamu justru ada di tim sebaliknya, ya kan? Berjuang buat naikin berat badan. Rasanya udah makan banyak, tapi kok timbangannya nggak gerak-gerak. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas strateginya, gimana caranya naikin berat badan yang sehat, yang fokusnya itu buat ngebangun kekuatan, bukan cuma nambahin angka. Coba deh, lihat gambar ini. Relate banget nggak? Porsi makan udah segunung, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Rasa frustrasi kayak gini tuh wajar banget, dan banyak loh yang ngalamin. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa ya yang sebenarnya kita lewatin? Nah, ini dia kuncinya. Naikin berat badan secara sehat itu butuh strategi. Gini deh, anggap aja kayak lagi bangun rumah. Kita nggak bisa kan asal lempar batu bata sama semen gitu aja. Pasti butuh yang namanya cetak biru atau blueprint yang jelas. Dan itulah yang mau kita lakuin sekarang. Kita susun bareng-bareng blueprintnya, langkah demi langkah mulai dari nutrisi, latihan, sampai ke elemen yang sering banget dilupain, yaitu istirahat. Oke, kita masuk bagian pertama. Ini lebih dari sekedar angka. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita perlu paham dulu kenapa ini penting banget. Soalnya, punya berat badan kurang itu bukan cuma soal penampilan, tapi ini beneran masalah kesehatan. Nah, coba deh perhatiin, semua dampak ini tuh saling nyambung. Sistem imun yang lemah bikin kita jadi gampang banget sakit. Terus massa otot yang kurang bikin badan cepet capek, buat aktivitas sehari-hari yang simple aja rasanya udah ngos-ngosan. Ini juga bisa ngacak-ngacak keseimbangan hormon dan bikin kita jadi susah fokus, entah itu pas kerja atau lagi belajar. Jadi tujuan kita di sini bukan cuma nambahin berat, tapi ngembaliin fungsi tubuh biar prima lagi. Dan disinilah kita harus bikin pilihan yang penting banget. Pas kita ngomongin naikin berat badan, apa sih yang sebenarnya kita mau? Apa kita cuma mau numpuk lemak aja kayak yang di sebelah kiri? Atau kita mau bangun badan yang kuat, fungsional, dan proporsional kayak yang di kanan? Dua-duanya sama-sama naikin angka timbangan loh, tapi hasil jangka panjangnya, wah beda banget. Jadi fokus kita jelas ya ke yang sebelah kanan. Bagian kedua, titik awal kamu. Sama kayak mau mulai perjalanan, kita kan perlu tahu kita berangkat dari mana. Memahami kondisi dasar tubuh kita itu ibarat fondasi dari semua rencana yang akan kita buat. Kalau kamu ngerasa udah makan banyak banget tapi kok nggak ada hasil, mungkin ada penyebab lain nih yang perlu kita lirik. Bisa jadi ada masalah di penyerapan nutrisi, atau mungkin ada kondisi kayak hipertiroidisme yang bikin metabolisme kamu ngebut terus. Kalau kamu curiga ada sesuatu yang nggak beres, jangan ragu ya, konsultasi ke dokter itu langkah pertama yang paling bijak. Oke, setelah kita pastiin kondisi kesehatan aman, sekarang waktunya kita ngumpulin data. Cukup lakuin 3 langkah simple ini. Timbang berat badan, ukur tinggi badan, terus hitung deh indeks massa tubuh atau IMT kamu. Angka ini tuh bukan buat ngejudge ya, tapi sebagai titik awal yang objektif, biar kita bisa nentuin target yang realistis. Bagian ketiga, cetak biru nutrisi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bahan bangunannya. Makanan itu bahan bakar utama buat pertumbuhan. Tanpa bahan bakar yang pas, semua latihan yang kita lakuin nanti cuma bakal sia-sia. Konsep paling dasar yang wajib banget kamu pahami itu namanya surplus kalori. Gini deh, bayangin tubuh kamu itu punya rekening bank kalori. Setiap hari kamu ngeluarin kalori buat gerak, mikir, bahkan buat tidur. Nah, supaya bisa nabung berat badan, pemasukan kalori kamu harus lebih besar dari pengeluaran. Sisa kalori inilah yang nantinya bakal dipakai tubuh buat ngebangun jaringan baru. Simpel kan? Tapi ingat ya, kebutuhan kalori tiap orang itu beda-beda, unik. Pekerja kantoran yang banyak duduk jelas butuh pemasukan kalori yang lebih sedikit dibanding katakanlah pekerja bangunan. Cara gampangnya, kamu bisa coba pakai kalkulator kalori online buat dapat angka perkiraan. Nah, dari angka itu, coba deh tambahin sekitar 300-500 kalori sebagai titik awal. Kuncinya adalah mulai dulu. Nanti kita sesuaikan sambil jalan. Surplus kalori itu bukan berarti lampu hijau buat makan sembarangan loh. Kualitas itu nomor 1. Kita butuh protein kayak telur dan daging sebagai batu bata buat otot. Kita butuh karbohidrat kompleks kayak nasi atau kentang sebagai sumber tenaga buat para pekerjanya. Dan kita juga butuh lemak sehat dari alpukat atau kacang-kacangan sebagai oli yang melancarkan semua sistem di tubuh. Jadi pastiin surplus kalori kamu diisi sama makanan-makanan berkualitas ini ya. Dari semua nutrisi tadi, ada satu nih yang jadi bintang utamanya buat ngebangun otot, yaitu protein. Dan ada satu angka simple yang bisa jadi patokan awal kamu, 1 gram. Maksudnya gini, coba deh targetin asupan protein harian kamu itu minimal 1 gram untuk setiap kilogram berat badan kamu. Jadi, misalnya berat kamu 50 kg, ya targetin 50 gram protein per hari. Kenapa ini penting banget? Soalnya tanpa batu bata protein yang cukup, surplus kalori yang udah susah payah kamu kumpulin tadi cuma bakal ditumpuk sama tubuh jadi lemak. Sayang banget kan? Kita masuk bagian keempat, cetak biru kekuatan.
Oke, bahan bangunan udah siap, sekarang kita butuh mandornya nih, yang ngasih perintah buat mulai membangun. Nah, itulah fungsinya latihan. Latihan ini yang bakal mastiin berat badan kita naiknya jadi otot yang kuat dan fungsional. Coba deh bayangin, kamu udah berhasil surplus kalori, protein juga udah cukup. Tubuh kamu punya semua bahan yang dibutuhin buat tumbuh. Tapi tubuh kamu nanya nih, oke, bahan-bahan ini mau diapain? Nah, kalau nggak ada perintah yang jelas, tubuh kita bakal ngambil jalan yang paling gampang. Nyimpan semua bahan bangunan ekstra itu sebagai cadangan energi, yaitu lemak. Latihan kekuatan itu adalah sinyal atau perintah tegas yang kita kirim ke tubuh. Sinyal yang bilang, weh, kita butuh otot yang lebih kuat dan lebih besar di sini. Pakai bahan-bahan itu sekarang. Latihan terbaik buat ngirim sinyal ini tuh latihan beban. Tapi nggak harus pergi ke gym kok. Gerakan simple kayak push up, squat, dan plank yang pakai berat badan sendiri itu udah efektif banget. Latihan-latihan inilah yang memicu tubuh buat merenovasi otot-otot kita, bikin jadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Oke, bagian kelima, sekaligus pilar terakhir, istirahat. Kita udah bahas nutrisi, udah bahas latihan, tapi ada satu pilar lagi yang sering banget jadi kunci yang hilang. Padahal perannya itu vital banget. Apa itu? Pemulihan. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini beneran. Waktu kamu latihan keras, kamu itu sebenarnya nggak lagi ngebangun otot. Justru sebaliknya, kamu lagi merusak otot itu dalam skala kecil. Kamu menciptakan robekan-robekan mikro di serat otot. Proses pembangunannya justru malah belum dimulai. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Justru pas kamu tidur dan istirahat, tim perbaikan di tubuh kamu mulai bekerja. Mereka datang bawa semua nutrisi yang udah kamu makan, terus mereka perbaiki serat-serat otot yang rusak tadi, dan sebagai persiapan buat latihan berikutnya, mereka bangun kembali jadi sedikit lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya. Keren kan? Inilah kenapa tidur cukup sekitar 7-9 jam setiap malam itu harganya nggak bisa ditawar. Selama tidur, tubuh kita ngelepasin hormon pertumbuhan, memperbaiki jaringan, dan ngisi ulang energi. Kurang tidur itu sama aja kayak kamu nyuruh tim perbaikan buat kerja, tapi nggak kamu kasih waktu dan alat yang cukup. Progres kamu pasti bakal mandek. Jadi jangan pernah korbankan waktu istirahat kamu ya. Jadi, inilah rangkuman jalan sukses kamu, terangkum dalam 5 langkah simple. Pertama, pahami tujuan yang benar. Kita mau bangun otot, bukan lemak. Kedua, kenali titik awal dan kebutuhan tubuh kamu. Ketiga, ciptakan surplus kalori dari makanan berkualitas. Keempat, kasih otot kamu alasan buat tumbuh, yaitu dengan latihan. Dan kelima, yang paling penting, biarkan keajaiban terjadi saat kamu istirahat yang cukup. Pada akhirnya, ingat ini ya, perjalanan ini tuh bukan cuma soal ngejar angka di timbangan. Ini tentang membangun kualitas tubuh, energi, dan kepercayaan diri yang bakal kamu bawa seumur hidup. Proses ini emang butuh kesabaran, konsistensi, dan pemahaman yang dalam tentang tubuh kamu sendiri. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat kesehatan kamu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dukung channel HCID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.